Nama saya Agustiawan, kelas 2.3 ITA. Saya akan menjelaskan teori database 2, yaitu tentang review database 1 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Sarjana Komputer OCA. Tujuan belajar dari review database 1 yaitu yang pertama untuk memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Kemudian yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Kemudian yang terakhir, memahami SQL dan memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Next, basis data adalah suatu kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai satu entity, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Kedua, relasi di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Manajemen basis data, database manajemen sistem atau DBMS, adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal yang pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Next, ER model atau entity relation. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Next, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan penggunaan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity, kumpulan entity yang sejenis. Contoh gambar entity seperti gambar di bawah ini, yaitu employee mempunyai entity SSN, name, dan load. Next, relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Contoh relasi antara entity yaitu employee mempunyai relasi dengan departemen, di mana employee mempunyai entity SSN, name, load, dan kemudian pada departemen memiliki entity date, name, budget. Himpunan relasi, himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh, di mana employee mempunyai entity SSN, name, load, dan supervisor subordinately seperti pada gambar di bawah. Next, entity lemah, weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik untuk terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain atau owner. Himpunan entity, owner, dan entity lemah harus berantisipasi dalam himpunan relasi one to many, satu owner, banyak entity lemah. Contoh entity weak, di mana employee mempunyai entity SSN, name, load, dan mempunyai relasi polisi, dan polisi tersebut memiliki entity cost dengan relasi departemen
dependent dan mempunyai p-name dan x entity, kita dapat melihat gambar tersebut. Next, agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Next, model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance, tabel dengan baris dan kolom. Baris sama dengan kardinalitas, kolom field sama dengan degree atau arity. Skema yaitu menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misal student dalam kurung sheet sama dengan string, name sama dengan string, login sama dengan string, x sama dengan integer, GPA sama dengan real. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dalam melakukan query di atas data. Query dapat ditulis dengan intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Next, batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain dispesifikasi saat skema didefinisikan. 2. Diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Extend dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan kunci primer atau primary key constraint. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subset. Yang kedua, subset tersebut tidak memiliki subset. Nomor 1, pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Next, foreign key. Foreign key adalah himpunan fit dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain, harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Struktur query links atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select, distinct, select list, from list, where qualification. Untuk step query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa form yang menentukan cross product table. Klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Next, berikut ini sintak query SQL dasar dengan lebih mendetail. From list. Pada klausa from adalah daftar nama tabel. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias berguna untuk nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum. Pada from list, nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. Kualifikasi pada klausa where merupakan kombinasi boolean dan
pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta atau aritmatika, dan string. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Next. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intercept, dan except. Juga operasi set yang lain, yaitu in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any, dan L untuk membandingkan suatu nilai ID dengan elemen pada set tertentu, exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung caca, sum menghitung jumlah seluruh nilai, average menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai paling besar, min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Next, normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukan yang normalisasi adalah karena adanya menyimpan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari EF Code, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam tabel relasi atau lebih. Contoh dapat kita lihat pada tabel 1 dan tabel 2 yang berada di bawah ini. Tabel 1 di mana tabel 1 yaitu sebelum bentuk normal pertama, dan tabel 2 yaitu yang sudah dalam bentuk normal pertama. Latihan soal 1. Gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Nuton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Nuton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi yang lain, dan suatu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Nuton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Nuton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Nuton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi biasa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nomor 2. Perhatikan skema relasional berikut ini. EMP
AID integer, name string, X integer, salary real, works, AID integer, DID integer, bitstamp integer, tab, DID integer, dname string, budget real, manager read integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi tab. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada tab. Tabel yang pertama yaitu kita tahu bahwa kolom pertama EID berisikan nomor pada ID tersebut, dan kolom kedua berisikan name yaitu Jonathan Smith, kemudian kolom yang 3 X 24 dan 23, dan salary di mana Jones 900 kemudian Smith 790. Dan tabel kedua yaitu kita dapat melihat DID 1, dname dengan nama market, budget 500 US dollar, dan manager rate-nya berisikan 2. Kemudian pada tabel ketiga yaitu pada kolom EID berisikan 2, DID berisikan 1, dan bitstamp-nya 75. 3. Untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi tab pada SQL sehingga step manajemen dipastikan memiliki seorang manajer. Nomor 4. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan IT karyawan yang bekerja di departemen IT. Nomor 5. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Nomor 6. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang.